Bukanlah cinta dan keinginan mereka yang melandasi pikiran untuk saling meningkatkan ini di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu mencari tanda kehadiran-Mu yang nyata dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk pada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela, sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia mengasuh dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumasukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah
percaya saudara. Demikianlah mereka berdua melayani satu. Karena itu, apa yang telah ditetapkan Allah tidak boleh diserahkan kepada manusia. Dalam Mazmur pada tadi, kita sama-sama menyanyikan berbahagialah orang yang mendiami rumah Tuhan. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang selalu mendiami rumah Tuhan. Dan orang yang selalu mendiami rumah Tuhan adalah orang yang berbahagia. Dan siapa orang yang berbahagia itu? Kita semua. Yang dipanggil secara pribadi, atau yang dipanggil sebagai seorang pastor, sebagai seorang suster, atau yang dipanggil sebagai berkeluarga, atau yang sungguh beriman dan percaya pada kehendak Tuhan, itulah orang yang selalu berbahagia dalam kehidupannya. Kalau kita bertanya dalam diri kita, kita boleh bertanya ke dalam diri kita, apakah saya sungguh berbahagia karena selalu berada bersama Tuhan, walaupun bukan di rumah Tuhan ini, tetapi di rumah pribadi kita masing-masing, yang mana kita boleh katakan bahwa kita sungguh berbahagia. Saudara-saudari, inilah Mazmur tanggapan yang kita renungkan, yang kita dalaskan, yang kita nyanyikan pada hari ini, yang akan memulai pengukuhan perkawinan antara kedua anak kita, Irfan dan Anna. Dalam kitab hukum Kanon 1065 dikatakan bahwa ciri dasar atau ciri hakiki perkawinan tidak katolik adalah unitas atau persatuan dan indivisibilitas atau tidak dapat bercerai-berai, tidak dapat bercerai. Dan ciri dasar perkawinan orang Katolik satu dan tidak bercerai. Dan ingat baik-baik, Irfan dan Anna dalam perkawinan kamu, ingat baik-baik sekolah yang penting ini adalah Bapa yang tercinta, kami berdua bersuci di hadapan Bapa dan Ibu untuk berterima kasih atas kebaikan dan penghormatan yang Bapa dan Ibu berikan selama ini. Pada semua kesempatan yang terjadi atas segala perbuatan kami yang kita terima di hati Bapa dan Ibu. Semoga Bapa dan Ibu menyusui perkawinan kami ini. Bapak dan Ibu sangat bahagia mendengar pernikahan kamu berdua. Bapak dan Ibu dengan ketulusan hati memberikan maaf kepada kamu berdua yang paling bina dan senantiasa hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. yang kami hormati, bersediakah kalian menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saudara Irfan Perdana Franciscus Situmora dan Livia Situmanggung, kalian mengadakan ke rumah Tuhan dengan maksud untuk melakukan perkawinan kalian di hadapan pelan gereja dan disaksikan di rumah kelima. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sungguh saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Jawab maksud saya.
Ivan Perdana Franciscus Situmorang, dan Liviati Temanggung. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas dan meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan perkawinan. Saya berjanji setia dan mematikan diri untuk karena saya dan saya mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya memilih engkau Irfan Perdana Franciscus Situmorang sebagai suami saya. Saya berjanji akan tetap setia mengabdikan diri kepadamu dalam rukun dan amanah. Di waktu sehat dan sakit, saya mengasihi engkau dan menghormati engkau di sepanjang hidup saya.